There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your secret, but you gotta lead us. Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your life. Don't make me tell you again. Love, love, love. Love, 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 Assalamualaikum, halo geng, ketemu lagi dengan gue di sini. Sambal kacang Mutahari. Semoga saja suara gue terdengar dengan jelas, karena gue tidak paham acep. Karena gue nggak make mikrofon clip on. Ya, jadi karena gue pronya ini pakai media mode gitu. Kita coba lah ya, apakah terdengar dengan oke, atau misalnya apakah ada angin yang kuih gitu. Tidak tahu, kita lihat saja coy. Laporan cuaca hari ini mendung parah, kayak tidak ada celah-celah cahaya matahari masuk gitu. Cuman untungnya belum hujan. Semoga saja tidak hujan ya. Kita gas terus coy. Mungkin kalian yang ngikutin gue udah lama, mungkin kalian yang udah ngikutin gue udah lama itu agak sedikit merasakan perbedaan, terutama dengan motor ini. Kenapa bang motornya sepi? Yap, karena Sumbang sekitar berapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, dia itu kena tilang. Enggak sih, cuman kayak diambil Pak Pol. Waduh, diambil Pak Pol tuh, disita anjir. Jadi alkisah seperti ini coy. Di satu pagi gue terlalu pagi untuk ngantor, terus ada yang jaga, gue diberhentiin. Kata gue, ini pak lengkap semua nih, spion ada, lampu ada, terus kalau nyari STNK sama SIM juga ada. Ya gue pakai helm juga. Apa nih pak? Ternyata knalpot saya coy. Knalpot gue kena deng. Gue tanya nih, ya mungkin ditilang aja kali ya pak, biar maksudnya karena gue ada kegiatan juga di kantor yang mengharuskan gue pagi banget. Gue kayak pengen cepat ya, jadi terpaksa motornya kita angkut dan bapak nggak kena tilang lah. Gimana kata gue kan. Jadi gini kata Pak Polnya, motor mas kami bawa ke kantor, nanti mas bawa knalpot standarnya dan ganti di sana. Waduh kata gue nih, ribet banget deh. Gue ini aja kan, gue tawarin aja kan, pak ditilang aja pak, maksudnya biar ya udah gitu, karena gue pengen cepat gitu kan. Kalau motornya diangkut ya lah gue jalan tuh ke kantor, cuman yang nggak terlalu jauh juga sih, udah deket banget. Tidak bisa juga katanya kan, ya udah dibawa motor gue. Selang beberapa hari baru gue ada waktu tuh buat ngambil. Waduh sih sibuk banget. Bisa gue ngambil, gue sama teman gue, ya udah kita ganti knalpotnya jadi knalpot sepi kayak gini coy. Itu kata gue nih. Cuman gue ada sedikit menggeliat. Oh my god. Cuman gue ada sedikit mempertanyakan di dalam benak gue, bukan pertanyakan sih ya, gue ada memikirkan sedikit something gitu. Jadi gue bertanya pada diri gue kan, emang knalpot racing nggak boleh ya? Itu pertama tuh. Maksudnya bukan knalpot standar emang nggak boleh ya gitu ya, bahasanya gitu. Ya misal emang nggak boleh, emang ada batas wajar suara knalpot gitu ya. Nah misalnya ada tuh berapa ya kan? Misalnya nih, gua kagak tahu detailnya berapa. Misalnya 60 knalpot tidak boleh melebihi 60 desibel gitu kan. Misalnya tuh, gua angkanya kurang tahu. Oke, gitu kan. Jadi harus ada diukur dulu dong, ya nggak? Kayak ini knalpot dikatakan melebihi 60 desibel berdasarkan apa nih? Suara pasti. Nah, terus harusnya diukur dulu dong ya. Kayak ini knalpot terlalu keras, terlalu nyaring gitu. Oke, harusnya diukur dulu. Setelah
Dan cara mengukurnya pun tuh kan harus ada tuh, beda-beda tuh. Kan berpengaruh tuh, misalnya ngukur knalpot itu harus memakai sun level meter. Nah, itu gimana tuh mekanismenya? Apakah pas diukur itu knalpotnya di gas gitu, ataukah biarkan apa sih namanya, idle gitu gasnya, kayak dibiarin doang nyala gitu, nggak ditarik-tarik? Apakah begitu? Terus jarak sun level meternya atau alat pengukurnya dengan knalpot itu di mana tuh ya? Kalau misalnya sun level meternya di depan knalpot sih kayaknya ya mungkin melebihi coy. Mungkin, tapi kan itu kembali ke peraturan dan SOP cara pengukurannya tuh. Tapi kan menurut gue sih kalau kayak gitu kurang apa ya, kurang fair. Karena kan misalnya peraturan itu ada karena mengganggu orang, ya mungkin telinga siapa juga di samping knalpot gitu cuy. Ya kan? Itu mungkin harus level orang berdiri gitu sun level meternya kan, karena telinga orang kan enggak sedekat itu dengan knalpot. Nah begitu, itu cuma pertanyaan di benak gue aja sih. Apakah gue tidak mengerti hukum atau gimana gitu? Gue cuman agak itu ya gitu ya. Berbicara kebisingan sendiri, gue kayaknya pernah belajar deh, walaupun ilmu gue cetek banget dan mungkin salah, mohon koreksi. Kalau nggak salah kebisingan itu mungkin suara melebihi ambang batas kali dan mengganggu. Jadi misalnya menurut gue kalau misalnya tidak mengganggu, mungkin itu belum dikategorikan kebisingan, cuman melebihi apa ya? Cuman melebihi batas doang. Ya. Misalnya nih, kalian nonton konser kan, tuh tidak mungkin tidak nyaring suara, tidak keras, tidak mungkin. Mungkin itu melebihi 60 desibel, cuman kalau kalian enak-enak aja gitu, berarti it's okay kan. Terus juga ada kebisingan sesaat. Nah, kebisingan sesaat itu kayak manusia boleh terpapar kebisingan melewati ambang batas cuman dengan durasi tertentu, tidak melebihi berapa durasi gitu kan. Nah, kalau misalnya motor tuh cuman lewat doang kan, cuman gitu. Senyari-nyarinya dia cuman gitu kan. Berarti apakah itu berlaku? Nah, itu gue bingung tuh cara ngitung. Nah, tuh gue bingung tuh, apakah emang pengukuran kebisingan knalpot itu seperti apa? Apakah sun levelnya ditaruh di pinggir jalan terus motornya lewat gitu? Itu bro, gue bingung. Gue mempertanyakan di benak gue sendiri sih. Gue tanpa berniat untuk menyinggung seseorang atau institusi tertentu, itu cuman bertanya aja sih. Itu tuh ya, walaupun misalnya seperti ini mas cara ngitung kebisingannya. Nah, apakah itu emang tertuang di hukum kali ya, karena kita negara hukum? Apakah sedetail itu atau cuman ya harusnya sih ada sih sedetail itu sih cara menghitung kebisingan dan itu diatur gitu sedetail mungkin, karena SOP mekanisme perhitungannya juga sangat berpengaruh terhadap hasil ya kan. Nah itu, jadi motor ini sekarang udah agak sepi ya. Dampak baiknya gue tidak terlalu terpapar suara mungkin, tapi gue merasa sangat sepi. Oh, hujan coy. Oke, vlog hujan kali ini sampai di sini dulu. Semoga saja obrolan singkat ini bermanfaat dan ya bisa menjadi pertimbangan lah ya. Jadi bagi kalian yang ngerti soal hukum atau mekanisme cara pengukuran yang benar dan diatur oleh undang-undang resmi, komen di bawah. Oke, see you next time. Tunggu saja hujan berikutnya.